wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Mita ya pada pembelajaran kuak di materi selanjutnya. Ayo anak-anak, dibuka buku kuaknya edisi 4 halaman 20 anak-anak. Sudah? Judulnya yaitu mengusir bau tak sedap dengan kopi. Nah, pada halaman 20 itu ada seorang anak yang bilang bahwa ruangannya itu bau ya. Bagaimana? Kemudian dia tanya kepada kuak, bagaimana cara menghilangkan bau itu? Nah, kemudian kuak memberi jawaban bahwa menghilangkan bau itu bisa menggunakan kopi. Nah, bagaimana caranya? Itu akhirnya kuak memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen mengusir bau tak sedap menggunakan kopi. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan itu apa saja anak-anak di situ di halaman 20. Ada kulit udang, kemudian sendok makan, terus 2 wadah plastik kecil dan juga bubuk kopi. Sekarang halaman 21 anak-anak. Di situ adalah langkah-langkah bagaimana membuat eksperimen tadi ya. Langkah yang pertama itu adalah menyiapkan 2 mangkok. Mangkok yang pertama dan mangkok yang kedua sama-sama diisi dengan apa? Udang. Ya, kulit udang. Kulit udang. Kemudian yang mangkok pertama itu kulit udangnya itu ditutup rapat ya. Sedangkan mangkok yang kedua kulit udangnya dikasih bubuk kopi ya. Setelah itu ditutup rapat-rapat. Ingat ya, bubuk kopinya nggak boleh dikasih gula. Itu yang ada di halaman 21. Sekarang coba kalian buka halaman 22 anak. Kemudian 2 mangkok tadi kalian diamkan selama 1 jam. Setelah itu apa yang terjadi anak-anak? Coba kalian buka halaman 22. Mangkok yang pertama itu baunya bagaimana? Amis sekali ya, bau banget. Sedangkan mangkok yang kedua itu tidak berbau. Nah, kenapa kok bisa seperti itu anak-anak? Akhirnya kuak menjelaskan, karena kopi dapat mengusir bau tak sedap. Itulah yang menyebabkan kulit udang dalam wadah plastik yang kedua tidak berbau. Nah, untuk mengusir bau tak sedap di dalam ruangan, itu kalian bisa menempatkan kopi pada wadah-wadah kecil terbuka, lalu letakkan di sudut-sudut ruangan. Itu anak-anak kesimpulannya yang ada di halaman 22. Ayo anak-anak, sekarang dibuka halaman 23 anak-anak. Judulnya benda itu bernama gas. Nah itu, kuak ngasih tebakan kepada 2 anak laki-laki itu ya. Kuak bertanya, ayo benda apa yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang? Kemudian 2 anak itu menjawab apa anak-anak? Hantu, begitu ya. Kemudian kuak bagaimana? Hah? Hantu? Salah. Wah, ketawa itu anak-anak ya. Sekarang kalian buka halaman 24. Lalu bagaimana anak-anak? Ada yang menjawab, aku tahu jawabannya, kentut. Itu ya. Dan teman yang lain itu tertawa ya. Bau temannya satunya itu. Nah, terus kuak bilang bagaimana? Hampir tepat. Kentut adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa dipegang. Nah, itu kemudian bertanya sama anak tadi itu kuaknya, apakah ada yang pernah memegang kentut? Kemudian anak laki-lakinya itu bagaimana? Belum. Itu ya. Nah, benda yang tidak bisa dilihat dan dipegang seperti kentut itu dikenal sebagai benda gas. Akhirnya kuak menjelaskan seperti itu. Sekarang baliknya anak-anak, halaman 25. Ayo anak-anak, coba kalian lihat halaman 25. Isi dari halaman tersebut apa anak-anak? Benda gas itu bisa dikenali melalui apa? Baunya. Contohnya tadi kentut. Kemudian gas LPG. Selain itu apa? Asap pembakaran sampah. Nah, untuk asap pembakaran sampah itu bisa dilihat ya anak-anak ya asapnya ya. Biasanya berwarna apa?
tebal dan warnanya bagaimana? Kehitaman. Ya, terkadang kita memang bisa melihat benda gas. Ya, kalian itu bisa memperhatikan beberapa kejadian di dapur rumahmu. Misalnya apa di situ anak-anak yang ada di halaman 25? Teko yang berbunyi. Nah, asap yang keluar dari teko itu adalah air yang berubah menjadi gas. Sekarang dibuka baliknya halaman 26 anak-anak. Sekarang halaman 26 anak-anak. Nah, isi dari halaman tersebut apa? Bila air dalam teko itu dipanaskan terus-menerus, maka apa yang terjadi anak-anak? Airnya akan hilang, yaitu berubah menjadi uap. Nah, air itu juga dipanaskan, lama-kelamaan akan menjadi gas atau menjadi uap. Itu tadi ya. Nah, gas itu bisa ditemukan jika kalian itu sedang apa anak-anak? Meniup balon. Nah, jika kalian meniup balon, apa yang terjadi? Balonnya jadi bagaimana anak-anak? Mengembang gitu ya. Sekarang halaman 27 anak-anak. Halaman 27 anak-anak, isinya tentang apa di situ? Jadi kita bisa meniup gas ke dalam balon, itu artinya di dalam tubuh kita itu juga terdapat gas. Ya, betul. Bahkan di sekeliling kita pun itu juga terdapat benda gas ya. Kita biasa menyebut gas itu sebagai udara anak-anak. Setiap hari kita bernafas, menghirup udara bersih dan mengeluarkan udara kotor. Nah, coba kalian buka halaman 27 anak-anak. Gambarnya itu terdapat apa? Kipas angin. Nah, angin itu adalah udara atau gas yang bergerak. Tuh. Jadi walaupun tidak kelihatan, tetapi gas itu ada di sekitar kita. Itu isi dari halaman 27 anak-anak. Sekarang coba kalian buka soal print-printannya anak-anak. Kita bahas soalnya bersama-sama ya. Nomor 26 anak-anak. Sebutkan alat yang dibutuhkan ketika eksperimen mengusir bau tak sedap. Apa saja tadi? Kulit udang, dua wadah mangkok plastik tadi ya, beserta tutupnya tadi. Kemudian bubuk kopi dan juga sendok makan. Ditulis di situ anak-anak ya. Nomor 27. Bagaimana udang yang tidak diberi bubuk kopi? Bagaimana di bau menyengat atau baunya gimana? Sangat amis ya anak-anak ya. Lanjutnya nomor 28. Bagaimana udang yang diberi bubuk kopi? Jawabannya apa? Tidak berbau. 29. Mengapa udang diberi bubuk kopi itu menjadi tidak berbau? Mengapa anak-anak? Karena kopi dapat mengusir bau tak sedap. Nomor 30 anak-anak. Untuk mengusir bau tak sedap di dalam ruangan, maka kita bisa menggunakan apa tadi? Kopi. Tulis di situ ya. Nomor 31. Benda yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dipegang namanya tadi apa anak-anak? Benda gas. Nomor 32 anak-anak. Kadang kita bisa mengenali benda gas melalui apa tadi? Bau. Nomor 33. Bila air di dalam teko yang dipanaskan dibiarkan mendidih, maka asapnya akan terus bagaimana? Mengepul. Nomor 34. Air yang dipanaskan akan berubah menjadi apa tadi anak-anak? Uap. Nomor 35. Uap tersebut biasa disebut dengan apa tadi? Apa? Benda gas atau gas ya. 36. Gas juga ditemukan menggunakan cara lain, yaitu dengan cara meniup balon, maka balon itu akan apa?
mengembang. 37. Kita biasa menyebut benda gas itu sebagai apa anak-anak? Udara. 38. Setiap hari kita menghirup apa? Udara bersih. 39. Selain itu kita juga apa? Mengeluarkan udara kotor atau menghembuskan udara kotor. 40 ya. Udara yang bergerak disebut dengan apa tadi? Angin. Terus nomor 41 anak-anak ya. Benda gas meskipun tidak dapat dilihat akan tetapi bisa diapakan? Dirasakan. Kalau sudah disiapkan buku tulisnya ya, Bu Mita dikte 10 soal. Nomor 1, sebutkan alat dan bahan eksperimen tadi anak-anak. Nomor 2, apa yang terjadi pada eksperimen tersebut pada mangkok yang tidak diberi oleh bubuk kopi? Nomor 3, apa yang terjadi pada mangkok plastik tersebut kulit udang yang diberi bubuk kopi? Nomor 4, benda yang tidak dapat dilihat tetapi bisa dirasakan. Itu tadi namanya benda apa? Nomor 5 ya. Udara yang bergerak disebut juga dengan titik-titik. Nomor 6 anak-anak. Nomor 6 yang bisa untuk menghilangkan bau menyengat pada ruangan tadi apa? Nomor 7 itu adalah gas dapat ditemukan dengan cara kita meniup balon. Apa yang terjadi pada balon jika balon itu kita tiup? Nomor 7. Nomor 8, apa yang terjadi ketika kalian itu sedang memasak air? Lama-kelamaan kalau dimasak terus, itu airnya jadi bagaimana? Nomor atau airnya nanti akan berubah apa kalau terus-menerus dimasak? Nomor 9 anak-anak. Nomor 9 itu adalah benda gas itu tidak dapat dilihat tetapi dapat titik-titik. Nomor 10 terakhir ya. Kita bisa mengenali benda itu melalui apa? Sekian dari Bu Mita. Sampai berjumpa kembali dengan Bu Mita pada pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar ya.